pertama kali dimandatorikan itu adalah tahun 2008. Pada saat ini 2,5% yang dimasukkan ke dalam campuran. Lalu apa itu 7BU? Oh, ini ada permulaan dulu 7 badan usaha yang mengikuti. Lalu seiring dengan itu bertambah apa? BBN. bahan bakar nabati. 7 perusahaan. 7 perusahaan. Habis itu Tambah 13. 13, ya. Lalu berkembang menjadi 17 seiring dengan mandatori itu. Pada saat mandatori pertama, ini ada bantuan APBN. Ya. Lalu mandatori kedua dilakukan 2014. Ya. Dari sini disambung lagi 1 tahun kemudian baru ada insentif BPDP. Jadi 2015 baru diawali dengan Bapak, ini insentif 2015 ke bawah itu pakai APBN, Ya. 2015 ke atas sudah tidak pakai APBN Bapak, dana BPKS. BPDPKS yang mendapatkan keuangan jadi pungutan ekspor. Ya. Nah, ini memang ada kalau badan usahanya rada sedikit berkurang, tapi ada yang mengganti teknologinya waktu itu, Pak. Ya. Lalu mandatori berikutnya adalah di 2016 di 20%. Nah, di sini mandatori keempat, lalu pertambahan dari badan usaha cukup signifikan menjadi 18 dari 10, dan kemudian mandatori kelima 30%. Ini semua yang diberikan insentif untuk PSO dan non PSO dengan menggunakan dana dari BPD PKS. Lalu 3 tahun kemudian 2023 dimandatorikan 35%. Di sini bertambah pabriknya menjadi 23 badan usaha. Nah, kalau kita melihat harga dari TBS, TBS itu dulu ini di tahun 2023 saja, kita harganya ini 2.267. Dulu di tahun 2006, Pak, ini harganya waktu itu TBS sekitar Rp1.800 per kilogram. Nah, ini makin bertambah, jadi menguntungkan petani sawit. Lalu dari 35% ini berjalan 1,5 tahun, di masa Bapak kami menerima challenge yang luar biasa, langsung diminta naik untuk 40% dan ini mandatori ke-7, dalam 1 tahun kemudian 50% ini mandatori ke-8 Bapak, dari sejarah 20 tahun. Jadi ini 8, benar-benar Kepmen mandatorinya yang ke-8 Bapak, ini 2026. Nah, badan usahanya bertambah Bapak, sekarang menjadi 26 badan usaha. Nah, kita melihat harga CPO, kalau harga CPO ini sekarang di Rp4.000 per kilogram, dulu itu 8.000 saja, 4.000, awalnya di 4.000. Lalu harga FAME, jadi sebetulnya program ini mengubah tandan PKS buah segar dari kelapa sawit itu menjadi CPO, sudah mengangkat added value, lalu menjadi FAME tambah terangkat added value-nya. Dan ini kita dengan adanya program ini, pas di mandatori ke-8 ini bisa stop impor Bapak. Jadi kita saat ini menghitung angkanya kebutuhan FAME adalah 16 sampai 18 juta kiloliter, di mana sudah tidak perlu impor lagi. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan... Kapan kita tidak impor lagi? Sekarang bisa. Sudah nggak impor? Sekarang bisa. Betul, Bapak. Bisa. Karena yang lainnya sudah diproduksi Pertamina juga. Nah, bagaimana cara mendapatkan biodieselnya? Biodiesel itu dari tandan buah segar, ini menjadi crude palm oil dulu, 16 juta ini, lalu dibersihkan sedikit, namanya bleaching, ini terus ditambah metanol Bapak. Nah, metanol ini yang dibutuhkan 2,5 juta. Kira-kira tahun depan kita perlu 2,5 juta, tapi produksi domestik itu baru sekitar 600 ribuan, jadi kita masih perlu impor. Ini harus dibuat di dalam negeri, ya. 3, ya. Betul. Dari gas. Biasanya dari gas. Dari gas, Bapak. Dari batu bara lokal ini dan dari gas. Gas. Bisa gasifikasi. Bisa dengan proses gasifikasi. Lain lagi.
syarat untuk masuk bisa sampai 100% kalau bioetanol. Bioetanol Pak. Kalau pengganti bensin E100 itu di Brazil yang sudah. E100. Ya, Berhasil. Brazil. Tapi dengan flexi engine. Jadi engine-nya itu harus dilapisi karat Pak. Ya, anti karat. Nah, ini hasil yang B50 yang sekarang dijual oleh Pertamina dengan biosolar Pak. Jadi biosolar itu dengan subsidi dan baru di masa Bapak subsidi itu hanya diberikan untuk PSO. Jadi non PSO yang ke industri itu tidak diberikan subsidi. Jadi dilepas ke market. PSO itu untuk yang PSO itu dengan adalah subsidi, non PSO itu adalah yang itu subsidi 6.800 per liter. Yang harusnya harga ideal itu di angka 15.000 sampai 16.000. Kita kasih 6.000. Kalau yang pasar 14.400. Siap. Ya, siap. Terima kasih Bapak. Mohon perhatian Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, beserta tamu undangan yang hadir secara langsung maupun yang bergabung secara virtual di 5 titik strategis implementasi B50 di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kami ucapkan selamat datang di Karawang, Jawa Barat dalam acara peluncuran B50 Langkah Nyata untuk Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional. Hadirin yang berbahagia,
Sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya acara kita pada siang hari ini, marilah kita panjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh pejabat Kementerian Agama Kabupaten Karawang. Kepada Bapak Yakub Lubis Al-Pauji SAGMA kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami bersujud memohon kehadirat-Mu. Limpahkanlah rahmat, keberkahan, keselamatan dan kebahagiaan kepada kami semua yang hadir di dalam majlis yang mulia ini. Ya Allah, ya Karim, Tuhan yang maha mulia lagi maha pemurah, bimbinglah hati, lisan dan pikiran kami, agar kami selalu ikhlas dalam mengabdi, berdoa dan bekerja demi membangun bangsa Indonesia tercinta. Jadikanlah pertemuan kami hari ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Rahman, kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas terlaksananya acara peluncuran biodiesel B50 ini. Terima kasih atas rahmat dan karunia-Mu yang telah menggerakkan hati, tenaga dan pikiran segenap jajaran pemerintah, perusahaan, para pekerja, serta seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dan berinovasi. Semoga proyek strategis ini menjadi tonggak sejarah yang membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah, kehadirat-Mu jua kami serahkan segala urusan dan ikhtiar kami. Tiada daya dan upaya, melainkan dengan pertolongan-Mu. Kabulkanlah doa dan harapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, peluncuran biodiesel B50 merupakan campuran minyak solar dengan bahan bakar nabati berbasis minyak sawit sebesar 50% yang merupakan bagian penting dari transformasi struktur ekonomi Indonesia dari negara pengekspor bahan mentah menuju negara produsen industri bernilai tambah tinggi. Selanjutnya, marilah kita saksikan video biodiesel B50 dalam tayangan berikut ini. Indonesia kembali mencatatkan langkah besar menuju kemandirian energi. Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan biodiesel B50, bahan bakar dengan campuran 50% biodiesel dan 50% minyak solar. Kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara sekalian. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Perjalanan menuju B50 dimulai dari implementasi B2,5 pada tahun 2008.
Langkah awal ini kemudian berkembang menjadi B10, B15, B20, B30, B35, B40, hingga kini B50. Sebuah perjalanan panjang yang lahir dari konsistensi kebijakan, inovasi, dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Kebutuhan kita BBM solar pada tahun 2026 itu kita butuh kurang lebih sekitar 40 juta kiloliter. Dari 40 juta kiloliter ini kita dengan B40 dan B50 alhamdulillah mulai tahun 2026 tidak lagi kita melakukan impor solar pertama sejak Republik ini berdiri. Dari solar kita sudah tidak impor Bapak Ibu semua. Makanya B50 kita dorong. Jadi kalau lifting kita turun, kita konversi dengan B50. B50 itu dari mana? Dari CPO dicampur dengan metanol. Jadilah fame, kemudian itu dicampur. Sebelum diterapkan secara nasional, biodiesel B50 telah melalui rangkaian pengujian dan validasi teknis secara komprehensif untuk memastikan keamanan, keandalan, dan kinerjanya pada berbagai sektor pengguna mesin diesel. Implementasi B50 diproyeksikan menyerap sekitar 16,7 juta kiloliter crude palm oil CPO. Kebijakan strategis ini akan menghentikan ketergantungan impor solar, berpotensi menciptakan sekitar 2,1 juta lapangan kerja, meningkatkan devisa negara dan nilai tambah industri sawit nasional, serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 44,46 juta ton CO2. B50 bukan sekedar peningkatan bauran biodiesel, tetapi bukti bahwa Indonesia mampu mengolah sumber daya alamnya menjadi energi yang memperkuat ketahanan energi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari Indonesia untuk masa depan energi dunia yang lebih berkelanjutan. Energi baru terbarukan adalah masa depan. Kita harus genjot pembangunan pembangkit dari surya, dari hidro, dan dari bioenergi. Dan rakyat kita dari kota hingga desa harus menikmati energi yang terjangkau dan berkelanjutan. Biodiesel B50. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Bahlil Lahadalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita bangga, kita cintai Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Jenderal Prabowo Subianto. Kita berikan aplaus kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden, ini yang hadir ini adalah petani, di sebelah Bapak itu adalah petani daripada sawit. Teman-teman pengusaha semua ada, yang konsumsi pun ada Bapak. Kami berterima kasih karena dalam sejarah catatan kami, pasca B20 sampai B50, peluncurannya yang dihadiri oleh Bapak Presiden langsung di lokasi adalah baru pertama Bapak Presiden Prabowo. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Merah Putih, saya mohon maaf nanti yang mengabsen Bapak Presiden sendiri. Para pimpinan lembaga negara yang sempat hadir, yang kami hormati Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, Bapak Kabin, tadi Kabin atau oh ada. Abang saya ini Pak Kabin ini Pak, kami dua badannya beda-beda tipis Pak soalnya. Jadi kalau agak di belakang kami. Kemudian ada Pak Seskap
Yang kami hormati Direktur Utama Pertamina, Bapak Simon, dengan seluruh direksi. Jujur Pak, kalau tanpa Pertamina, B50 ini nggak berjalan. Karena 80% dari FAME itu diolah sampai halus oleh Pertamina. Saking olahannya, harga-harganya kadang-kadang naik turun Pak. Gitu. Mudah-mudahan dengan peluncuran ini lebih paten harganya. Yang kami hormati Gubernur Jawa Barat, Pak Kang Dedi, ada juga Gubernur Jawa Tengah, Bapak Presiden, Pak Lutfi, ada Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifa. Ini 3 gubernur ini sebagai ketum partai sudah mayoritas suara di Republik Indonesia Pak. Karena tahu Presiden datang jadi 3-3 datang, masih paten lah kira. Koalisi aman. Kang Dedi harus rem gas harus dipakai. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, hadirin yang saya tidak sebut satu persatu, khususnya ada Ketua Komisi 12, Pak Bambang Patijaya. Golkar ya? Oh ya. Golkar Pak, Golkar. Teman-teman dari BP2 PKS, ini Pak Mensesnek kok ketawa-ketawa ya. Bapak Ibu semua, izin Bapak Presiden, kami melaporkan bahwa pertama kami dari tim peluncuran BP2 PKS, peluncuran B50 ini Pak, kerjasama dari lintas sektor. Ada Pak Menko, Menteri Pertanian, BP2 PKS. Jadi ini kerjanya kerja bareng Pak, kerja gotong royong. Cuma karena bagian hitung-hitungnya ada di Kementerian SDM, maka kami diberikan untuk melaporkan. Hari ini kita tidak hanya meluncurkan B50, tapi kita juga mengambil suatu langkah besar menuju Indonesia yang semakin berdaulat di sektor energi sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden. Kami laporkan Bapak Presiden bahwa untuk solar, total konsumsi kita Bapak, itu rata-rata di angka 38 juta sampai dengan 40 juta kiloliter solar per tahun. Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3 sampai 4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali Bapak. Awalnya memang B50 ini jujur kami katakan bahwa ini bukan pekerjaan yang mudah. Karena biasanya tahapannya itu Bapak Presiden naik 5 maksimal 10. Itu pun 10 itu dia 3 tahun baru bisa kita melakukan uji coba. Tapi perintah Bapak Presiden waktu itu, Bapak Presiden mengatakan bahwa bagaimana caranya pun B50 harus kita bisa luncurkan di 2026. Karena kami maknai arahan dan perintah Bapak Presiden tidak hanya persoalan B50-nya. Tapi persoalan kedaulatan, kemandirian, dan harga diri bangsa untuk bisa kita menghasilkan energi dari negara kita sendiri. Atas dasar arahan tersebut, maka kami tim bekerja keras. Pak Menko juga melakukan rapat-rapat untuk melakukan koordinasi. Dan alhamdulillah hari ini kita luncurkan. Pak, ini test case-nya 6 bulan. Jadi kereta api, mobil Mercedes pun dites Pak, bis. Tidak hanya Toyota, Mercedes pun oke. Jadi ini dari Asia sampai Eropa semua kita bikin. Kapal-kapal semuanya kita tes. Dan alhamdulillah Pak, hasil tesnya ternyata kualitas B50 jauh lebih baik daripada B40. Apa dasarnya? Kalau B40 itu filternya itu diganti pada ukuran 10.000 sampai dengan 20.000 kilometer. Nah untuk B50 Bapak ada yang 40.000 belum diganti filternya. Untung aja dulu waktu saya jadi sopir angkot belum ada B50 ini. Dulu sopir angkot Pak begitu
masuk air sedikit, kita tiarap di bawah mobil, baru kita tiup, kocok tiup. Inilah teknologi, dan karena itu saya memberikan apresiasi kepada teman-teman yang melakukan ini secara teknis. Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton. Sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Jadi kalau pengusaha-pengusaha kita Pak, katakanlah CPO harganya di luar rendah dan negara lain tidak mau, ya udah Pak, kita sebagian kita sisihkan aja untuk kita bangun hilirisasi B50 supaya harga petani naik, industri naik, negara sejahtera. Yang berikut meningkatkan penghematan devisa. Kurang lebih sekitar 133 triliun Bapak Presiden. Pada program B40, nah dengan implementasi B50 itu ternyata Bapak Presiden 170 triliun. Jadi dari B40 ke B50 kita bisa menahan devisa kita 170 T. Jadi ini semakin impor kita berkurang. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50. Dan lebih dari itu dalam rangka menjaga bumi kita adalah meningkatkan penurunan emisi gas rumah kaca dari 39,66 juta ton CO2 menjadi sekitar 44,46 juta ton CO2. Jadi dia menurunkan konsumsi peredaran CO2 kita. Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa saat ini telah hadir secara daring perwakilan pengguna B50 dari berbagai sektor di 5 provinsi, yaitu dari Kutai, Kalimantan Timur, kemudian itu sektor pertambangan, sektor pertanian di Semarang, sektor perkeretaapian, stasiun Lempuyangan. Aduh, ini orang Papua ini bahasanya takut salah. Lempuyangan, Yogyakarta. Kemudian sektor transportasi laut, kapal, geomarin, SDM Cirebon, Jawa Barat. Kampungnya Kang Dedi. Kang Dedi tahu ya Cirebon ya? Tahu. Jangan sampai nggak tahu, bahaya Pak. Kemudian sektor industri instalasi Surabaya PT Pertamina Patra Niaga. Bapak Presiden, kami menyampaikan bahwa upaya ini awalnya pengusaha-pengusaha ini, pemakai-pemakai ini nggak mau pakai karena harganya katanya mahal. Sekarang kita sudah bicara pengusaha-pengusaha terutama di pertambangan. Ini ada Pak Boytoy di sini, ada Astra, ya kemudian ada Pak Arsat, banyak sekali pengusaha Bapak. Saya sudah bilang kalau kalian nggak pakai B50, RKB-nya saya tinjau. Jadi supaya tidak ada alasan-alasan. Jadi ini harus kita ini pakai produk dalam negeri. Jangan asing-asing terus. Ini jadi mereka sudah komit Bapak Presiden. Selain daripada itu kami laporkan bahwa dengan keberhasilan B50 maka kita mau contoh untuk bensin yaitu etanol. Nah, arahan Bapak Presiden etanol kita harus lakukan, maka mandatori kita akan lakukan 2027 tahap pertama 10% sampai dengan 20%, sehingga etanol ini akan bisa mengikuti jejak daripada biodiesel. Jadi tebu, singkong, kemudian jagung, dan itu akan dikelola bersama-sama baik Dana Antara maupun Pertamina dan swasta yang lain. B50 bukan sekedar perpaduan bahan bakar fosil dan nabati. B50 adalah perpaduan antara keberanian mengambil keputusan, keberpihakan kepada rakyat, dan keyakinan bahwa Indonesia mampu berdiri di atas sumber dayanya sendiri. Demikian laporan kami Bapak Presiden. Kami mohon kiranya Bapak Presiden dapat berkenan meluncurkan produk B50 ini
Dan ini Bapak transisi 2 bulan saja Bapak. Jadi sekarang itu sudah dipakai 56% dari total solar yang sudah jalan. Jadi nanti 2 bulan B40-nya habis, 2 bulan transisi semuanya udah pakai B50. Tadi arahan dari Pak Menko hari ini baik sekali Pak. Jadi ternyata 3 bulan terakhir dana BP2 PKS itu surplus. Tidak dipakai-pakai karena harga BBM B0 itu mahal. Jadi tadi saya bilang Bapak Presiden, saya bilang kasih Pak Menko, ini Bapak Presiden kita ini sangat sayang bagi petani sama nelayan. Jangan kita membuat petani dan nelayan itu harganya mahal. Jadi tanpa dana APBN Pak, tadi Pak Menko menyampaikan bahwa akan memakai dana sebagian BP2 PKS untuk menurunkan harga B50 di tingkat petani dan nelayan. Pak Menko, petani sama nelayan atau nelayan saja? Oh, nelayan yang di atas 30 ton. Tadi ini direvisi Pak, tadi baru 30 menit petani, sekarang udah revisi lagi. Memang ini ciri-ciri ketum Golkar senior begini Pak modelnya. Memang kita kadang-kadang terkecoh juga gitu. Oh, petani sudah dapat semua. Ini tambahan. Ini Pak Presiden kita ini mantan ketua HKTI. Jadi kita harus tahu keberpihakan ke pertanian itu harus lebih paten lagi Pak Menko. Itu bukan kesalahan saya Pak Presiden. Itu adalah kekeliruan dari Pak Menko menyampaikan kepada saya. Terakhir saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Mentan yang telah mendorong untuk sawit kita ke B50. Karena hulunya di Pak Mentan. Tapi Pak Mentan jangan keras-keras kepada pengusaha sawit. Nanti mereka agak sedikit batuk-batuk. Yang penting B50-nya paten. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kami mohon arahan Bapak Presiden. Semoga hari ini adalah hari yang bersejarah. Selanjutnya kami juga ingin untuk Bapak Presiden bisa mengunjungi dan menyaksikan pengisian solar B50 di pompa bensin. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda peluncuran B50. Kita sambut Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai penyelenggara beserta seluruh jajarannya, Saudara Bahlil Lahadalia. Menteri Koordinator, para Menteri, Kepala BIN, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan, Wakil Menteri, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Menko Perekonomian, Saudara Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara, Saudara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri, Saudara Sugiono, Menteri Pertahanan, Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin, Menteri Pertanian, Saudara Andi Amran Sulaiman, Menteri Investasi dan Hilirisasi, dan CEO Danantara, Saudara Rozan Perkasa Roslani, Menteri
Perumahan dan Kawasan Permukiman, Saudara Marwar Sirait. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Profesor Arif Satria. Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal TNI Purnawirawan M. Herindra. Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto. Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Sekretaris Kabinet RI, Letkol Teddy Indra Wijaya. Wakil Menteri Pertanian, Saudara Sudaryono. Wakil Menteri ESDM, Saudara Yulio Tanjung. Direktur Utama PT Pertamina, Saudara Simon Aloysius Mantiri. Ketua Komisi 12 DPR RI, Saudara Bambang Patijaya. Gubernur Provinsi Jawa Barat, Saudara Dedi Mulyadi. Beserta jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Barat. Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Komjen Polisi Purnawirawan Ahmad Lutfi. Gubernur Provinsi Jawa Timur, Saudara Kofifah Indar Parawansa. Terima kasih para gubernur hadir. Yang saya hormati para pimpinan perusahaan BUMN dan swasta, para perwakilan pengguna B50, baik yang hadir langsung maupun melalui video conference dari Yogyakarta, Surabaya, Cirebon, Kutai Timur, dan Semarang. Para asosiasi pelaku usaha dan para petani kelapa sawit. Hadir diantaranya Saudara Boy Tohir, Saudara Arsyad Rashid, dan kawan-kawan dari Astra, dari PT Astra. Ya, terima kasih. Para tamu undangan dan rekan-rekan pers, media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, di manapun engkau berada. Tentunya sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar. Bagi umat Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sekalian alam, hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Atas segala karunia, atas kesehatan, atas nafas yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul siang hari ini dalam acara yang bersejarah, yaitu peluncuran mandatori biodiesel B50. Saudara-saudara sekalian, dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatori biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Kelangsungan hidup suatu bangsa antara lain ditentukan oleh 3 hal. Pertama, mampukah bangsa itu menghasilkan pangannya untuk rakyat sendiri. Kedua, mampukah bangsa itu memiliki energi, sumber energi sendiri, tidak tergantung bangsa lain. Yang ketiga, mampukah negara itu juga memiliki
sumber air. Makan, energi, air. Ini dicanangkan oleh PBB dan hampir semua pakar peradaban manusia sadar dan mengerti. Tanpa tiga-tiga ini, suatu bangsa sulit untuk survive. Sulit untuk kita berdaulat, sulit untuk kita sejahtera, sulit untuk kita makmur. Alhamdulillah, kita sudah buktikan bahwa kita mampu mengamankan dan menghasilkan pangan untuk rakyat kita. Kita sudah swasembada pangan. Dari target 4 tahun, kita telah berhasil dalam 1 tahun. Banyak pihak yang meremehkan pentingnya swasembada pangan. Bahkan banyak orang yang mengangkat dirinya sebagai orang pinter, mengejek, mengenyak dan menuduh bahwa kita pemerintah berbohong kepada rakyat. Bahwa kita belum swasembada pangan. Berdosalah pemerintah yang berbohong kepada rakyatnya. Berdosalah pemimpin yang berbohong kepada rakyatnya. Berkhianatlah pemimpin yang tidak setia kepada kepentingan negara di atas segala kepentingan. Hari ini saya bangga hadir di sini. Hari ini hari yang saya tunggu-tunggu. Dari sejak saya belum dilantik jadi presiden, kepada tim inti saya, tim penasihat saya, selalu saya tekankan harus swasembada pangan, harus swasembada energi. Tidak boleh import BBM, tidak boleh import pangan. Dari sejak sebelum saya jadi presiden, sejak saya ketua umum HKTI, apalagi sejak saya Menteri Pertahanan, fokus saya antara lain yang seolah-olah tidak langsung di bidang pertahanan, tapi elemen-elemen yang di bawah Menteri Pertahanan, terutama Universitas Pertahanan, pakar-pakar kita, insinyur-insinyur kita, perwira-perwira kita fokus waktu itu untuk mencari dan membor air di tempat-tempat yang susah. Sampai sekarang TNI terus mencari air, TNI terus membor air di tempat-tempat yang susah. Panglima TNI sudah tahun ini saja sudah berapa lubang air drill yang kita drill? Sudah 30.000. Saudara-saudara. Dan terus ada masalah kita atasi. Energi adalah vital bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita diberi karunia yang luar biasa. Kita memiliki cadangan geotermal
yang sangat besar. Kita memiliki cadangan masih batu bara salah satu terbesar di dunia. Kita miliki cadangan gas yang sangat besar. Baru saja kita menemukan ladang gas sangat besar di Andaman. Kita masih punya ladang yang sangat besar di Marcella, di Maluku, Barat Daya, di Natuna, di Kalimantan. Kita juga ketemukan baru saja ladang-ladang besar. Dan baru kita ketahui bahwa kita punya CNG. Kalau LPG masih kita import, CNG kita sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Di Jawa Tengah penggunaan CNG sudah sangat banyak ya. Dan akan kita teruskan. Dan CNG ada di seluruh Indonesia. Dan juga sekarang diketemukan teknologi untuk membuat gas dari batu bara yang sangat dalam di bawah tanah yang belum termanfaatkan. Saudara-saudara sekalian, di tengah krisis dunia, Indonesia ternyata punya kekuatan. Kita tidak meremehkan kesulitan, tapi kita terus menyiapkan diri. Saudara-saudara, dari sejak saya belum dilantik, sampai saya dilantik, saya teruskan, saya dorong, saya menuntut dari tim saya kemandirian energi. B40 tidak cukup. Bahkan pada saat itu saya mendorong ke arah B100. Tapi menteri-menteri saya meyakinkan saya, Pak, dengan B50 saja kita sudah tidak import solar lagi dari luar negeri. Jadi ini adalah suatu prestasi bangsa yang luar biasa. Marilah kita mawas diri, marilah kita koreksi diri, marilah kita mengerti kekurangan-kekurangan diri kita sendiri. Ada salah satu kekurangan dari pimpinan-pimpinan bangsa Indonesia. Dengan pimpinan saya mengatakan, ya saya maksudnya ya kita-kita. Pimpinan teknologi, pimpinan wira swasta, pimpinan politik, pimpinan pemerintahan, pimpinan tentara, pimpinan kepolisian, pimpinan ulama. Pimpinan adalah mereka yang paling terdidik. Tapi ada sifat kekurangan dari bangsa kita. Kadang-kadang kita kurang menghargai prestasi kita sendiri. Apalagi prestasi rekan-rekan kita. Kadang-kadang kita tidak hargai prestasi anak buah kita. Ada keanehan. Mungkin
ini adalah kita terlalu lama dijajah oleh Belanda, oleh asing. Sehingga yang timbul adalah rasa rendah diri, bukan rasa rendah hati. Minderwaardigheidscomplex itu. Inferiority complex. Kita koreksi. Ada prestasi bangsa kita. Justru sering kita tuh seneng melihat rekan sendiri susah. Dikatakan bahwa kita termasuk bangsa kepiting. Kepiting kalau rekannya sudah naik ke atas, kepiting yang di bawah nurunin dia lagi. Ada kepiting lain mau naik ke atas, kepiting lain nurunin dia lagi. Itu namanya seneng melihat rekan susah, susah melihat rekan senang. Saya tidak tahu, mungkin saudara-saudara pun punya pengalaman. Ya. Rasa iri, dengki, ingin menjatuhkan orang, ingin mempermalukan saudara sendiri, rekan sendiri, bangsa sendiri. Padahal dunia ini penuh persaingan. Banyak negara yang iri sama kita. Banyak negara yang benci sama kita. Kita tidak pernah benci orang. Tapi nyatanya banyak yang dengki iri. Maunya ngerjain kita. Jelek-jelekin kita. Kampanye di sosmed, ya kan? Indonesia chaos. Indonesia suram, Indonesia gelap. Akan kolaps, akan kolaps. Dia berharap kolaps. Bayangkan, orang Indonesia sendiri berharap kolaps. Saudara-saudara sekalian. Jadi, ini harus kita waspadai. Karena itu, hari ini saya hadir. Ini adalah hari penuh kebanggaan. Akan dikenang. Dan sekarang pun sudah membuat dunia buka mata. Saya kaget sendiri. Tokoh-tokoh dunia membicarakan Indonesia. Indonesia kok berhasil? Indonesia kok tidak panik? Indonesia kok tidak naikin harga BBM untuk rakyat kecil? Kalau untuk orang kaya ya nggak ada masalah, ya, boy, ya boy, ya kan? Kok nggak ada masalah, boy, benar nggak? Siapa lagi yang nggak ada masalah nih? Arsyad. Ya kau berani pakai Lamborghini ya harus berani bayar mahal kau. Iya kan? Rosan juga gak ada masalah kan Rosan. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam apa? Dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading. Mereka tahu kita punya program B50. Tadi berapa emisi kita hemat? 400 berapa? 44 juta.
Apa itu? Ton karbon dioksida ekuivalen. 44 juta. Kita kurangi. Baru B50. Bagaimana nanti kalau kita juga sudah diketahui oleh pemimpin dunia, kita diketahui kita akan bangun 100 gigawatt tenaga surya. 100 gigawatt. Tahun ini PLN akan mulai dengan 17 gigawatt. Tahun ini. 100 gigawatt dalam 2 tahun. Bisa? Pak Rosan? Bisa? Bisa? Kok kurang keras? Bisa? Bisa? Menteri Ekon, Menko, bisa? Bisa? Menteri SDM bisa? Aku tidak tanya laksanakan. Bisa enggak? Bisa. Iya, bisa. Dan kita akan dingenyek. Saya kasih tahu, siap-siap. Kita akan dihujat. Pakar-pakar yang pintar-pintar itu akan bilang, mana mungkin. Iya kan? Mana mungkin. Yang masih kita sulit adalah masuk Piala Dunia. Itu saya masih. Itu. Jadi saya resah. Terus saja saya resah. Kita bisa B50, tapi tidak bisa masuk Piala Dunia. Saya masih tidak puas. Saya tidak puas. Bagaimana caranya masuk Piala Dunia? Saudara-saudara jangan anggap enteng. Sepak bola itu kehormatan. Ya. Siapa bertanggung jawab? Mana? Erick Thohir, mana Erick Thohir? Boy, kasih tahu adikmu ya. Aduh. Mana Menteri Keuangan? Apa yang diperlukan supaya kita bisa masuk Piala Dunia? Jadi, ya energi, pangan, air. Kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, air kita cukup. Tinggal bagaimana manage. Di satu tempat berlebihan. Jawa Barat, ya kan? Turun air yang tertinggi di dunia termasuk di Jawa Barat. Benar? Tinggal bagaimana manage. Ya. Yang di beberapa tempat kurang air. Nah ini harus kita. Tapi kita kirim tim terus belajar. Bagaimana mengolah. Supaya di tempat yang kurang air bisa kita jadikan tanahnya subur dan hijau. Apakah bisa? Bisa. Kalau ada kemauan, kita bisa, dan Indonesia bisa, dan Indonesia akan. Jadi saudara-saudara tidak perlu risau kalau dihina, diejek, tidak ada masalah. Saya belajar sesuatu banyak. Jadi kalau tidak berani dihina, diejek, difitnah, dikritik, ya ada 3 hal yang bisa kita berbuat. Ya, do nothing, say nothing, be nothing. Nggak usah bicara apa saja, nggak usah berbuat apa saja, dan nggak usah jadi apa saja. Nah itu, you nggak akan diejek, you nggak akan dihina, you akan difitnah. Iya kan? Jadi ini fenomena manusia. Semakin tinggi, semakin dapat terpaan angin. Ya sudah, risiko. Ya, apapun ini gubernur, apapun kau buat, pasti ada yang cari, ya kan? Cari celaan. Menteri-menteri juga sudah biar. Yang penting hati kita bersih, kerja untuk bangsa, kerja untuk rakyat,
cari solusi. Cari solusi. Cari solusi untuk mengurangi kesulitan rakyat. Dan kita nggak bisa, oh ini dulu nanti ini. Kita nggak serentak. Semua penting. Kita saling bekerja sama. Teamwork. Menteri ini punya jasa, ini punya jasa. Kita tidak mungkin B50 tanpa dukungan banyak pihak. Benar tidak? Ya. Jadi saudara-saudara, ini tonggak bersejarah dan ini juga prestasi pemerintah sebelum saya. Karena ini kita canangkan ini sudah dari 2008. Bayangkan dari 2008. Ya, itu pemerintah SBY. Dilanjutkan selama pemerintah Jokowi. Di ujungnya saya teruskan. Ibarat ini adalah estafet. Kalau di tengah jalan estafet tidak lanjut, jadi jangan caci maki, jangan menghina orang, jangan apalagi fitnah, apalagi. Tapi pasti ada, karena manusia itu selalu ada. Pandawa dan Kurawa, itu dari dulu ribuan tahun. Ya. Ada yang memilih jalan yang jahat, ada yang memilih jalan yang baik. Ya kita berada di jalan yang lurus, di atas jalan yang benar. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa, uang keluar 170 triliun. 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat, penyelundupan, timah, kita hemat 2-3 miliar dolar, ini dan sebagainya. Saya juga baru dapat laporan, baru berapa jam, ekspedisi ilmiah kita baru bekerja, kalau tidak salah baru berjalan 2 atau 3 minggu di pegunungan Papua. Tim dari BRIN dengan beberapa universitas dibantu TNI menemukan cadangan emas dan cadangan mineral-mineral yang sangat besar. Saudara-saudara, masa depan kita sangat baik, sangat cerah. Tinggal kita sekarang merintis terus, meneruskan apa yang sudah dirintis pendahulu kita, menjaga bangsa kita, menjaga republik kita, menjaga kebaikan, mengurangi ketidakbaikan. Ya, kita harus hentikan korupsi, harus kita hentikan penyelundupan, harus kita hentikan narkotika, harus kita hentikan judol yang sebenarnya sudah banyak kemajuan. Saya dapat laporan judol dalam 1 tahun sangat menurun. Saya juga menyampaikan bela sungkawa kepada kepolisian yang anggotanya gugur karena mengadakan pembersihan di sebuah kampung di Kalimantan. Akhirnya mereka hilang nyawa oleh mungkin mereka-mereka yang melindungi atau terlibat proses pembuatan atau penyebaran narkoba. Ya, saudara-saudara, inilah upaya kita semuanya. Ya. Jadi hari ini tonggak bersejarah. Petani kita juga akan terus meningkatkan penghasilannya. Kita akan berhasil
bila petani-petani kita hidupnya lebih baik. Saya dapat laporan dari berbagai provinsi bahwa petani-petani kita sekarang meningkat, pembelian motor, pembelian mobil meningkat puluhan persen, ya kan? Ada petani-petani sekarang umrohnya juga meningkat, ya kan? Kemarin potong sapinya juga meningkat, artinya mereka sekarang memiliki uang. Ini tujuan pembangunan kita. Rakyat kita harus makmur. Dan kita tidak boleh rendah diri. Kita tidak boleh menerima bahwa rakyat kita harus miskin. Kita, negara yang kaya, rakyat kita juga harus nikmati kekayaan itu, saudara sekalian. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih para ilmuwan dari kampus-kampus. Teruskan pengkajian ini. Terima kasih Pertamina dan semua jajaranmu. Ya. Teruskan, jangan berhenti di B50. Kalau bisa B60. Bulan apa B60? Saudara-saudara sekalian, memang ini usaha besar. Ya. Sekali lagi intinya hari ini terima kasih. Kebahagiaan bagi saya nanti Menseknek coba saya minta nama-nama ya Menteri SDM, Dirut Pertamina, Menko Ekon, Pak Rozan dan pejabat lain, saya minta mereka-mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50, saya minta nama-namanya ya. Saya ingin memberi tanda kehormatan, bintang penghargaan kepada mereka-mereka semua. Yang dapat bintang semua yang pangkatnya sudah tinggi. Bukan soal pangkat, soal pekerjaan, jasa, hasil untuk bangsa dan negara. B50 ini hasil besar untuk bangsa dan negara dan rakyat. Dan ada satu juga komentar ya. Hari ini tanggal 9 Juli 2026. Bulan Juli adalah bulan 7. 9 sama 7, 16. 1 sama 6, 7. 7 sama 10, 17. 1 sama 7, 8. Tadi saya diberi laporan dari B2,5 tahun 2008 sampai B50 tahun 2026 melalui 8 tahap. Dan tahap B50 adalah tahap ke-8. Yang dilaunching oleh Presiden ke-8. Ini kejadian benar, karena apa? Tadinya beliau ngotot minta, Pak 1 Juli. 1 Juli. Saya bilang 1 Juli saya ada hari Bayangkara. Ya kan? Enggak apa-apa Pak, begitu selesai langsung kita ke Cikampek, enak aja loh. Ya kan? Gue yang berdiri terima defile lama banget itu. Dia suruh saya habis itu langsung, saya bilang, enggak cari hari apa. Tapi Selasa Perdana Menteri India datang. Iya kan?
tanggal 8 masih Rebo masih ada. Berarti hari ini kan Kamis. Besok tanggal 10. Saya harus ke Lombok. Jadi akhirnya hitung-hitung jumlahnya 8. Jadi bukan rekayasa ini. Dia nggak nunggu-nunggu cari 8. Ini menteri-menteri sekarang cari apa yang bisa 8. Ngarang aja itu. Kalau mau meresmikan koperasi, ditunggu. Kita akan resmikan 1061 koperasi. Kenapa harus 1061? Karena 1, 6, 1 jadi 8. Terima kasih, selamat berjuang. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan bangga saya resmikan program mandatori biodiesel B50. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om, Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Mohon berkenan mendampingi Bapak Presiden ke atas panggung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Direktur Utama PT Pertamina Persero. Kami persilahkan. Menko, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi saya luncurkan biodiesel B50. Biodiesel B50 telah resmi diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah.
Hadirin yang kami hormati, perlu kami informasikan kepada seluruh tamu undangan untuk berkenan menikmati hidangan di sisi sebelah kanan dari tenda utama.
Indonesia.